Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang mengenal pengembangan evaluasi PAI atau biasa disebut dengan pendidikan agama Islam. Adapun capaian atau indikator capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi ini, yang pertama dari sisi konsep, diharapkan mahasiswa dapat mendefinisikan evaluasi sesuai dengan konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, cara action, mahasiswa dapat membedakan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian berdasarkan karakteristik maupun tujuannya. Yang terakhir berkaitan dengan relation atau keterhubungan, maka harapan kita melalui kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana evaluasi PAI berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang definisi dari pengembangan evaluasi PAI, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang dimaksud atau apa yang menjadi pengertian dari pengembangan itu sendiri. Pengembangan dalam konteks umum itu merujuk pada proses perbaikan, inovasi, atau peningkatan suatu aspek sistem, produk, atau juga bisa berkaitan tentang skill maupun kemampuan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Berdasarkan definisinya, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan kualitas, nilai, efektivitas, atau dampak dari suatu program, proyek, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan individu. Selanjutnya, jika definisi ini diarahkan kepada pengembangan evaluasi, maka yang dimaksud dengan pengembangan evaluasi merujuk pada proses meningkatkan dan mengoptimalkan metode dan praktek evaluasi untuk menjadikannya lebih efektif, akurat, dan relevan. Hal ini tentunya berfokus pada cara mengukur dan menilai performa, hasil atau dampak dari suatu program, proyek, maupun produk, ataupun juga hal yang berkaitan dengan individu. Jadi, jika kita mendefinisikan, artikan apa yang dimaksud dengan pengembangan evaluasi PAI, maka pengembangan evaluasi PAI dapat didefinisikan sebagai proses penyempurnaan dan optimalisasi sistem evaluasi yang digunakan dalam konteks pendidikan agama Islam. Gambar berikut ini ya, maka evaluasi, penilaian, dan pengukuran memiliki ruang lingkup yang berbeda. Evaluasi memiliki ruang lingkup yang sangat besar jika dibandingkan penilaian dan pengukuran. Mengapa hal ini terjadi? Karena evaluasi adalah kunci final dari kegiatan penilaian dan pengukuran tersebut. Di tahapan evaluasi, disinilah akan dilakukan sebuah proses pengambilan keputusan. Keputusan ini tentunya didasarkan kepada penilaian dan pengukuran itu sendiri. Untuk melakukan kegiatan evaluasi ini, ternyata bisa dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu dengan menggunakan tes dan yang kedua dengan menggunakan non-tes. Cara melakukan tes yaitu dapat menggunakan instrumen berupa kuesioner, ya, sebuah set pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi spesifik. Bisa juga dengan ujian tertulis, bisa juga dengan tes keterampilan praktis, tes psikomotorik, tes online, tes ujian matematika, simulasi komputer, tes IQ, tes bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Adapun non-tes bisa dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, analisis dokumen, diskusi atau group discussion, dan juga melakukan apa yang disebut dengan portofolio. Selanjutnya, jika kita ingin melihat perbedaan antara pengukuran dan penilaian
jika juga dibandingkan dengan evaluasi, apabila tadi bisa dilihat lingkupnya yang luas atau sempit, maka jika dilihat dari definisi, pengukuran menurut Abel pada intinya adalah melakukan proses kuantifikasi, penilaian adalah proses melakukan pertimbangan terhadap hasil yang diperoleh setelah melakukan pengukuran, sedangkan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan merujuk kepada slide selanjutnya, yaitu berkaitan tentang fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ternyata ada setidaknya 6. Yang pertama adalah fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kelemahan, ya, atau area yang memerlukan perhatian dalam suatu program, proyek, atau kinerja individu. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan solusi yang tepat atau efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh, di dalam dunia bisnis misalnya, sebuah perusahaan melakukan evaluasi diagnostik pada sistem IT-nya setelah mengalami serangkaian gangguan untuk menemukan penyebab utama dan area yang dianggapnya rentan. Selanjutnya ada yang disebut akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah fungsi evaluasi untuk mengecek sampai sejauh mana suatu entitas atau individu, organisasi, atau mungkin lembaga pemerintah berhasil dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan atau tidak. Ini berkaitan dengan transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah supervisi. Dalam hal ini, fokus pemantauan dan pengelolaan kerja atau proses atau hasil dilakukan evaluasi dalam rangka membantu dalam proses pengawasan secara berkala atau sistematis untuk memastikan bahwa semua yang dikerjakan sudah sesuai standar atau ekspektasi. Selanjutnya yang keempat yaitu inovasi, di mana evaluasi ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis kreativitas dan inovasi dalam suatu proyek atau organisasi. Hal ini guna membantu dan mengidentifikasi serta mengembangkan ide-ide baru dan pendekatan inovatif. Kelima, evaluasi kolaborasi, ya. Fungsi kolaborasi ini fokus pada kinerja dan efektivitas kerjasama antara individu, tim, atau organisasi. Hal ini dalam rangka membantu dan mengoptimalkan sinergi dan kekolaborasian di antara komponen-komponen yang tadi disebutkan. Kemudian yang terakhir, peningkatan kualitas, yaitu fokus pada identifikasi dan implementasi yang bersifat berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, atau kinerja. Dalam hal ini, untuk memperlihatkan atau memperoleh feedback dan data dalam rangka membuat perbaikan secara sistematis. Kemudian, tujuan dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi setidaknya ada 4, ya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Jadi tujuan evaluasi adalah berperan penting dalam proses pengambilan keputusan karena dengan melakukan kegiatan evaluasi maka tersedia yang namanya data untuk dianalisa dan wawasan yang objektif dan komprehensif mengenai keefektifan suatu program, proyek, atau kebijakan tertentu. Yang kedua adalah pengalokasian sumber daya. Evaluasi membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya, entah itu berupa uang, waktu, tenaga kerja, sumber daya, dan lain-lain, sehingga dapat berguna secara efisien dengan memprioritaskan area atau inisiatif yang memberikan dampak atau nilai yang besar. Yang ketiga, tujuan dari evaluasi adalah refleksi dan pengembangan, di mana evaluasi memungkinkan individu dan atau organisasi untuk merefleksikan kinerja
dan hasil mereka, mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan, dan merencanakan perbaikan serta pengembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, terakhir, adapun tujuan ini yaitu mengetahui tingkat ketercapaian. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan target telah tercapai. Hal ini memberikan gambaran yang objektif tentang progres dan pencapaian spesifik dari suatu proyek atau inisiatif tertentu. Selanjutnya, hubungan, ya, evaluasi, pendidikan, dan pengajaran. Hubungan antara pendidikan dan pembelajaran dan evaluasi adalah menciptakan sebuah siklus yang bersifat berkelanjutan dari pengajaran, akuisisi pengetahuan, dan penilaian yang digunakan untuk perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Mereka atau komponen-komponen tadi secara bersama-sama memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pendidikan dan mendukung perkembangan individu dan masyarakat secara luas. Evaluasi juga memastikan bahwa pendidikan berjalan secara efektif dan pembelajaran berlangsung secara optimal, dan hasilnya tentunya digunakan untuk mereformasi dan mengembangkan sistem pendidikan yang ada. Baik, terima kasih atas partisipasinya telah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan materi-materi lainnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.